Kesempatan pagi ini, kesempatan yang sangat mulia ini, kita bersama-sama bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap panitia melaksanakan manasik haji tingkat Kabupaten Bengkayang. Semuanya itu atas rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji. Karena ini adalah salah satu rangkaiannya. Jadi dari awal sebelum kita melaksanakan ibadah haji sudah ada rangkaiannya. Diawali dengan waktu itu kita pendaftaran sampai pada hari ini kita melaksanakan manasik haji tingkat Kabupaten Bengkayang. Sebelum saya menyampaikan materi, perlu saya perkenalkan. Mungkin ada beberapa banyak yang belum kenal. Nama saya Ahmad Sihabuddin, tempat tinggal Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang. Dan alhamdulillah berhaji di tahun 2014. Jadi waktu itu umur masih sekitar 29 tahun saya berangkat haji. Dan kebetulan juga dulu sempat jadi staf haji Kabupaten Bengkayang. Setelah itu ditugaskan, diberi amanah kepercayaan menjadi, sampai saya ini menjadi Kepala KUA Kecamatan Sungai Raya. Selawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saya pakai bahasa Indonesia saja Bapak ya. Kalau bahasa Sambas nanti ada yang tidak paham. Jadi kita pakai bahasa Indonesia, bahwa Bapak Ibu mungkin mendaftar haji sudah lama ya. Mungkin ada yang tahun 2013, 2014. Jadi lumayan lama menunggu. Jadi dengan kesabaran Ibu Bapak, pada pagi ini kita, apa yang kita nantikan dapat terlaksana. Walaupun keberangkatan untuk Kabupaten Bengkayang mungkin masih 1 bulan lebih, tanggal 15. Jadi dari itu 15 Juni kita Kabupaten Bengkayang akan melaksanakan mungkin keberangkatan dari Kabupaten Bengkayang. Ini tentunya kita banyak-banyak bersyukur Ibu Bapak, karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Kita adalah orang-orang pilihan, orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Semua orang menginginkan. Dari sekian banyak, mungkin banyak saja halangannya ya. Mungkin karena tidak sabar mengundurkan diri, dicabut pendaftaran hajinya. Dan ini semuanya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan kesabaran tentunya ini kita ambil hikmahnya ya. Mungkin ada yang awalnya berangkat 2020, 2021, karena ada pandemi jadi ditunda keberangkatannya, tapi Ibu Bapak masih tetap bersabar untuk melaksanakan ibadah haji. Semuanya kalau ditawari untuk berangkat ibadah haji, semuanya ingin Bapak. Termasuk saya, kalau ditawari juga ingin berangkat jamaah haji. Tapi karena regulasi yang ada, aturan yang ada, bahwa jamaah haji yang sudah berangkat boleh mendaftar kembali, bukan boleh berangkat ya, boleh mendaftar kembali 10 tahun setelah keberangkatannya. Jadi saya waktu itu berangkat tahun 2014, jadi saya boleh baru mendaftar ya, bukan boleh berangkat, boleh baru mendaftar di tahun 2024. Mudah-mudahan kita ingin, kalau yang sudah berangkat atau yang sudah umrah mungkin ingin kembali
menunaikan ibadah haji. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, ini mungkin tidak lama kita sambil menunggu Bapak Kepala Kantor saya akan coba mengisi rute perjalanan ibadah Jamaah Haji Indonesia gelombang 2. Jadi saya tidak akan membahas Jamaah Haji gelombang 1 karena kita semua, ibu bapak hadirin yang berbahagia, kita masuk dalam gelombang 2. Ini materi ini yang tahun 2022 mungkin masih pakai masker ya. Nah, jadi tahun 2022 itu masih pakai masker, diwajibkan pakai masker. Jadi tahun ini jamaah haji sudah tidak lagi masker, tetapi boleh disiapkan, apalagi WHO sudah mencabut masa darurat pandemi ya. Berapa hari yang lalu WHO sudah mencabut masa pandemi COVID-19 ya, alhamdulillah. Jadi rangkaian kita yang tahun kemarin hanya 29 jamaah haji, alhamdulillah di tahun ini ditambah menjadi 60 jamaah haji. Itu patut kita syukuri. Yang tahun 2022 mungkin segala sesuatunya dibatasi, pakai masker, jaga jarak ya. Tetapi tahun ini sudah tidak lagi pakai masker, tetapi Bapak Ibu kesehatannya perlu dijaga. Saya dengan pesan Pak Bupati, kesehatan kita dijaga, ibadah kita dijaga ya. Pola makan insya Allah jamaah haji makannya sudah ditanggung oleh pemerintah sudah 3 kali ya. Beda dengan kami waktu itu makan masak sendiri, hanya ditanggung waktu di Mina. Tapi sekarang Bapak Ibu bersyukur karena sudah ditanggung ya, 3 kali makannya. Dan insya Allah sudah memenuhi standar sesuai dengan lidah kita, lidah Nusantara. Jadi insya Allah masakannya pun menyesuaikan dengan jamaah haji Indonesia. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, jadi rute perjalanan ibadah haji gelombang kedua itu kalau mau dirunut dari sini berarti dari Kabupaten Bengkayang. Biasa-biasanya itu akan ada pelepasan untuk jamaah haji Kabupaten Bengkayang oleh Bupati Bengkayang. Itu setiap tahun dilaksanakan. Jadi semua jamaah haji itu akan dikumpulkan. Tahun sebelumnya di Masjid Agung Syahada itu sudah dikumpulkan. Kemudian ada pelepasan dan pada hari itu juga Bapak Ibu melaksanakan rute perjalanan dimulai dari rumah, dilepas di Kabupaten Bengkayang. Di hari itu juga diberangkatkan ke Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat. Nanti di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun kemarin nginapnya di hotel. Tahun ini saya lupa ngecek panitia, tetapi tentunya di Ibu Kota Provinsi itu nanti Ibu Bapak nginap lagi 1 malam. Sudah mulai perjalanan. Setelah dari Ibu Kota Provinsi, Ibu Bapak akan melanjutkan perjalanan di esok harinya, biasa di pagi hari. Ibu Bapak diterbangkan dari Kota Pontianak menuju ke Batam. Oleh karena itu, makanya ada biaya daerah, ada biaya tambahan selain dari biaya pelunasan. Karena itulah nanti akomodasi di hotelnya, pesawat charternya ya, pesawat itu dicarter, pesawat charter bolak-baliknya, berangkat pulangnya. Nah itu adalah salah satu dari biaya tambahan untuk jamaah haji dan semuanya. Saya kira semuanya itu ada biaya tambahan.
Setelah dari embarkasi Batam sampai di asrama haji Batam, kami dulu itu menginap di sana ya. Jadi menginap di sana itu di asrama jamaah haji menerima paspor, nanti ada juga gelang identitas, ada uang living cost. Nanti tabungan ibu bapak yang selama bertahun-tahun menabung itu ada living cost. Jadi uang itu ada sekian berapa rial akan dikembalikan kepada ibu bapak. Tahun 2014 itu 1.500 rial. Tapi kalau tahun ini saya kurang tahu itu berapa rialnya, nanti mungkin dari kebijakan materi selanjutnya oleh Bapak Kepala Kantor. Tetapi pada intinya ibu bapak nanti akan mendapatkan living cost. Saya kira living costnya itu cukup untuk di Makkah dan Madinah. Kenapa saya katakan cukup? Karena makan minum ibu bapak sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi ada living cost, ada uang sakunya untuk ibu bapak. Soalnya cukup. Kemudian ibu bapak menginap di embarkasi Batam. Nanti di bandara itu ada pemeriksaan paspor sebelum di ini ya asrama haji sudah check in ya, di asrama hajinya di check in, jadi langsung di embarkasi itu tidak lagi langsung naik pesawat menuju bandara udara Jeddah. Gelombang 2 itu langsung ke Jeddah, beda dengan gelombang 1 yang menuju Madinah. Gelombang 2 ibu bapak menuju Jeddah, kurang lebih itu 7.900 km, 809 jam pesawat. Kemudian ibu bapak, kalau di tahun 2022 itu ada surat edaran bahwa jamaah haji itu sudah melaksanakan memakai kain ihramnya di embarkasi di Batam. Itu edaran tahun 2022, jamaah haji sudah memakai kain ihram di Batam. Jadi mandi sunnahnya itu di Batam. Masalah mikotnya di edaran tahun 2022, yang pertama dibolehkan untuk mengambil mikot di embarkasi Batam. Yang kedua, dibolehkan untuk mengambil mikot di Yalamlam. Nanti ada pengumuman dari ketua kloter atau pembimbing ibadah. Yang ketiga, dibolehkan untuk mengambil mikotnya di Bandara Jeddah. Jadi ada 3 pilihan. Tetapi hal itu, ranah itu saya tidak akan mencampuri ibu bapak mau mengambil di mana. Nanti tentunya mungkin ada update-update terbaru, nanti akan diumumkan, akan disampaikan oleh ketua kloter melalui ketua rombongan. Nanti seperti itu saja. Nanti materi selanjutnya ya, kemana mengambil mikotnya, mengambil niat ihramnya. Karena kalau sudah mengambil niat ihram, jadi larangan-larangan itu sudah dilaksanakan, sudah tidak bisa dilanggar. Kalau ibu bapak mengambil mikotnya di embarkasi Batam, otomatis segala sesuatu yang dilarang bapak sudah tidak boleh lagi dilanggar. Itu nanti materi selanjutnya, materi atau nanti akan disampaikan, akan diarahkan oleh ketua kloter atau pembimbing ibadah kloter. Itu masalah mikot itu jangan kita pertentangkan, tetapi bagaimana di tahun 2022 kain ihram itu sudah dipakai di embarkasi Batam. Tapi tahun ini nanti kita sesuaikan saja, sesuaikan bagaimana arahan nanti oleh Pak Kasih atau Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jaya. Itu surat edaran ya Ibu Bapak di tahun 2022. Kemudian mendarat di Bandara Jeddah itu Bapak Ibu akan diarahkan di pavilion. Jadi ada transitnya, ada ruang transitnya
lumayan besar. Di ruang transit itu kurang lebih 300 kursi disediakan. Jadi insya Allah cukup lah. Apalagi luas, jadi kalau ibu bapak mau sholat sunnahnya di sana, ada musholanya yang dipisahkan antara perempuan dan wanita, antara laki-laki dan perempuan. Tempat wudhunya ada, tempat mandinya juga ada. Itu di Bandara Jeddah. Itu penerbangan yang rutin perjalanan yang ketiga. Jadi embarkasi Batam, kemudian dari Pontianak menuju embarkasi Batam, kemudian dari embarkasi Batam menuju Jeddah. Di Batam nginap ya Bu, di nginapnya di asrama haji. Di Batam menginap di asrama haji. Kemudian Ibu Bapak, setelah sampai di Jeddah, nanti transit, istirahat, ikut arahan, nanti akan diarahkan menuju bis masing-masing untuk menuju kota Mekah. Jaraknya kurang lebih 103 km dari Bandara Jeddah. Jadi ibu bapak nanti harap tenang menuju hotel masing-masing, ya. Barangnya nanti insya Allah sudah diturunkan di tempat hotelnya masing-masing. Apalagi ibu bapak khusus untuk BTH Batam Hang Nadim, ya. Karena Kalimantan Barat itu tempatnya di Batam Hang Nadim. Hotelnya itu Hotel Kiswah di daerah Jarwal. Nah di sana insya Allah kalau hanya satu hotel, kita cuma tidak tahu Kiswah itu ada 5 tower, karena di Hotel Kiswah itu nanti ibu bapak daya tampungnya sekitar 25.000 orang jamaah haji untuk Hotel Kiswah. Jadi lumayan banyak di sana. Nanti tas ibu bapak akan diturunkan di hotel. Jadi ibu bapak, ketua rombongan, ketua kloter, jadi harap tenang saja. Kalau barangnya tidak ketemu, tenangkan dulu pikiran. Insya Allah semua barang itu akan bisa ketemu, asal lapor saja. Barang saya tidak ketemu, nanti ada petugas-petugas yang akan menyisirnya, petugas-petugas yang akan mencarinya. Jadi ketika kita sudah di Mekah itu dan di hotel Kiswah itu di Jarwal, tenang, kemudian sepakati kapan mau berangkat ke Makkahnya, ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh. Karena ibu bapak ini adalah haji tamattu, umroh dulu baru melaksanakan haji. Jadi di sana tenangkan, kemudian menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Selesai nanti pulang lagi ke Mekah, ya. Itu jadi selama di Mekah itu ibu bapak kurang lebih 31 atau 32 hari berdiam diri di Mekah. Jadi istilah segala sesuatunya mumpung, karena mungkin dalam usia kita, dalam kehidupan kita berhaji hanya satu kali dalam seumur hidup. Ketika kita berhaji satu kali dalam seumur hidup, manfaatkan betul waktu kita selama di Masjidil, selama di Makkah dan Madinah. Kita jaga jangan sampai ada jeda, jangan ada pertengkaran, ada perdebatan, ada saling mencaci maki, ada maksiat, itu jangan sampai itu kita lakukan. Kemudian setelah melaksanakan rangkaian haji di Makkah, rangkaian ibadah di Makkah, maka pada saatnya pada tanggal 8 Zulhijjah ibu bapak itu akan dipersiapkan, akan diberangkatkan menuju Padang Arafah.
nanti ada bis yang akan menjemput, ya. Bisnya itu akan keliling dan akan menjemput ibu bapak. Insya Allah nanti ketua keluarga, ketua rombongan itu akan sebelum tahun kemarin, tahun waktu saya berangkat itu akan dibawa dulu ke Arafahnya, dibawa ke Musdalifah, dibawa ke Mina untuk cek lapangan untuk ketua rombongan. Tapi kita tidak tahu perjalanan waktu apakah sudah sedemikian baik sehingga mungkin petugas atau ketua rombongan yang akan berangkat. Tapi yakin dan percaya ibu bapak bahwa ibu bapak masalah ke Arafahnya, menuju ke Arafahnya itu tidak akan tersesat dan akan diturunkan sesuai dengan nomornya. Jadi insya Allah tendanya tenda berapa, insya Allah langsung akan ditujukan. Jadi tidak akan bingung lagi. Langsung ketika sampai di Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah Mina, kemudian di tanggal 9 Zulhijjahnya, insya Allah tanggal 9 Zulhijjah itu pada tanggal kita wukuf di Arafah itu insya Allah tanggal 27 Juni tahun 2022. Itu kalau tidak salah hari Selasa wukuf di Padang Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah sampai maghrib akan dibawa lagi, ibu akan berpindah ke Musdalifah untuk mengambil kerikil. Kemudian ibu bapak hadirin yang berbahagia, setelah dari Musdalifah, nah ini jarak Arafah ke Musdalifah itu kurang lebih 9 km. Lumayan, hitungannya lumayan dekat. Itu kita akan dibawa lagi pakai bis ibu bapak. Nanti ada bis yang menjemput di pintu keluar. Jadi ada pintu masuk ketika masuk Arafah dan nanti akan ada pintu keluarnya untuk dijemput di Musdalifah. Dari Musdalifah ibu bapak akan menuju ke Mina. Berarti Minanya itu tanggal 10 Zulhijjah. Nanti sampai di Mina istirahat sebentar, musyawarah atau bagaimana dengan kesepakatan ketua rombongan, ketua regu, ketua kloter. Nanti berangkatnya jam berapa, nanti jamnya, waktunya akan ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Jam berapa khusus jamaah Indonesia untuk melempar jamaah, melempar jumroh ula, wusta, akobah. Jadi itu di tanggal 10 Zulhijjah. Nah, di sana di tanggal 10 Zulhijjah itu ada dua, mau ngambil nafar awal atau mau ngambil nafar tsani. Kalau nafar awal berarti Bapak Ibu tanggal 10, 11, 12 itu sudah selesai. Kalau nafar tsani 10, 11, 12, 13 sebelum maghrib Bapak Ibu sudah meninggalkan Mina, akan menuju ke Makkah kembali, akan menuju ke hotelnya di tempat ibu menginap, ya, untuk melaksanakan rangkaian selanjutnya. Itu berkaitan dengan rangkaian rute perjalanan ibu bapak. Jadi setelah melaksanakan di Mekah, tiba saatnya, waktunya ibu bapak beda. Saya katakan gelombang 1 Madinah dulu, gelombang 2 berarti Mekah dulu. Nah, setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji, ibu bapak akan menuju ke kota Madinah menggunakan bis. Kurang lebih jaraknya 488 km dari kota Mekah menuju Madinah. Di Madinah ibu bapak hotelnya tidak jauh, rata-rata dekat. Jadi ketika kita turun mungkin nampak halaman Masjid Nabawiyah. Jadi sangat dekat. Setelah di Madinah, ibu bapak kurang lebih 9 hari melaksanakan arba'in, sholat 5 waktu selama 8 hari. 5 dikali 8, 40 waktu. Rata-rata
melaksanakan 41 atau 42 waktu. Itulah rangkaian di Madinah kurang lebih 9 hari, dan tiba saatnya ibu bapak akan kembali ke Indonesia lewat bandara Madinah menuju Indonesia dan kembali lagi ke embarkasi Batam. Kita lihat sikon di Batam sepertinya nginap kembali di asrama haji. Keesokan harinya baru berangkat lagi ke Pontianak, dan di Pontianak juga kita lihat situasi kondisi. Tahun kemarin jamaah haji sampai Pontianak tidak langsung pulang, tetapi nginap dulu karena tidak memungkinkan waktunya, karena datang karena bergelombang-gelombang, tidak satu pesawat, ada datang sore. Jadi kalau dilaksanakan perjalanan pulang, datang di daerah Sungai Raya atau Sungai Raya Kepulauan, karena nanti ibu bapak pelepasannya di Bengkayang, nanti insya Allah penjemputannya ya, itu ada di Kecamatan Sungai Raya atau Sungai Raya Kepulauan. Jadi tahun kemarin karena sore tidak terkejar, kalau dipaksakan datang pasti malam. Kasihan ibu bapak yang daerah Sanggaulido, dari 17, dari Jagoy Babang, datangnya pasti tengah malam. Jadi nanti itu teknis panitia bagaimana mengaturnya berkaitan di waktu kita datang di kota Pontianak. Jadi kurang lebih keberangkatan dan sampai kepulangan kurang lebih 41 hari ibu bapak dari berangkat sampai pulang. Itulah alur perjalanan ibadah haji di tahun 2023. Jadi ibu bapak, posisi ibu bapak itu ada di sektor 9 ya. Sektor 8 ya. Sektor 8. Wilayah jadwal, jumlah hotelnya hanya 1. Kenapa 1? Karena itu besar hotelnya. Kalau saya lihat dapat menampung 25.000. Siapa saja di tempat menginap ibu bapak itu BTH itu Batam Hang Nadim, BTJ PDG itu Padang, BTJ kalau tidak salah itu Aceh, Batam, Aceh, Sumatera Barat, dan BDJ Banjarmasin. Nanti kumpul di sana, insyaallah satu ini ya. Jadi sekarang tidak dicampur, sesuaikan dengan kondisi, sesuai dengan kebiasaan, adat kebiasaan ibu bapak. Jadi BTH itu masih di satu rumpun, BTJ Aceh, Sumatera, Banjarmasin itu masih satu rumpun, ditempatkan di Hotel Viswa. Hotel Viswa itu. Posisinya, nah itu di atas, di jadwal itu bapak. Posisi bapak itu menginap nanti itu di jadwal. Saya dulu di Mahbas King. Ibu bapak tahun ini di jadwal kurang lebih 800 sampai 1 kilo, 800 meter atau sampai 1 kilo. Kalau berjalan kurang lebih 20 sampai 25 menit. Tetapi ibu bapak tidak berjalan ya. Insya Allah ada bis sholawat. Bis sholawat itu bukan nama bisnya, tetapi gelarnya saja. Sholawat itu bis itu 24 jam full. Jadi ibu bapak mau berangkat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bis itu selalu ada. Macam selalu ada. Jadi jangan khawatir mau berangkat. Jadi ketika yang berjalan itu mungkin ketika sudah mau keberangkatan ke Padang Arafah, nanti bis-bis ini stop, tidak ada lagi perjalanan karena sudah mulai dikondisikan, sudah mulai padat ya. Kurang lebih 1 kilo atau 800 sampai 1 kilo perjalanan jaraknya 20 sampai 25 menit kalau berjalan kaki. Yang mudah-mudahan jadi bapaknya mudah-mudahan pengen coba jalan kaki bisa. Kemudian
bis untuk melaksanakan sholat lima waktu, beberapa sholawat jamak ya. Itu akan ada sholawat dan ada bis masyair ya, maka Arafah, Musdalifah itu ada bisnya lagi. Petanya sudah, kemudian ini Ibu Bapak hotelnya lumayan besar. Nanti tawar, jangan tawar ya. Ibu Bapak tidak tahu di tawar berapa, tetapi nama hotelnya Al-Kiswah Tawar Hotel Makkah. Insyaallah nyaman tempatnya, sangat nyaman tempatnya. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, itulah rute perjalanan ibadah haji di tahun 2023 untuk gelombang 2. Kalau berangkat tanggal 15 Juni, berarti kurang lebih 1 bulan lebih, Bapak akan berangkat, akan melaksanakan rangkaian ibadah haji. Kami berharap Bapak semuanya sampai dari saat ini sampai berangkat sampai pulang dari tanah suci, semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Nanti insyaallah Ibu Bapak jangan takut, jangan khawatir bahwa mungkin prasangka kita selama di Indonesia saat ini mungkin takut dengan karma ya. Jangan ya. Kalau kita di sini pernah melakukan dosa nanti di sana dilampahkan, jangan takut seperti itu. Karena kenapa? Karena apa yang kita lakukan di sini dan di sana sama saja. Karena ini berkaitan dengan kebiasaan kita, berkaitan dengan kebiasaan. Jadi oleh karena itu, Ibu Bapak, mulai saat ini kebiasaan kita yang mungkin masih kita laksanakan di Indonesia yang kurang baik, kita coba perbaiki. Insyaallah kalau kebiasaan di Indonesia sudah kita perbaiki, kita serahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah di sana kita dapat dengan tenang untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi jangan takut, wah selama ini saya di Indonesia pernah melaksanakan perbuatan dosa, di sana akan dinampakkan. Itu saya kira dihilangkan, tetapi bagaimana membangun kebiasaan baik mulai sekarang. Ketika kebiasaan baik sudah kita biasakan, kita bangun, insya Allah di tanah suci juga akan kebiasaan yang baik itu akan selalu ada, dan kebiasaan buruk selama di Indonesia itu tidak akan tidak dapat tidak dilaksanakan ya, bukan hukum karma, tetapi kita mulai saat ini banyak-banyak minta ampun, salat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta lindungi, apapun yang kita laksanakan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, itulah berkaitan dengan rute perjalanan ibadah haji musim haji tahun 2023. Saya kira untuk gelombang 1 tidak perlu dibahas. Yang penting bagaimana Ibu Bapak gelombang 2 itu paham ya. Gelombang 2 itu mulai di mana, mulai kapan, Bengkayang, Pontianak, Batam, Jeddah, Makkah, kemudian melaksanakan ibadah haji Arafah ya, di Arafah, Musdalifah, Mina, dari Mina menuju ke Makkah, kemudian dari Makkah kembali lagi ke Madinah, untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Itulah Ibu Bapak hal-hal, karena rute perjalanan itu saja yang dibahaskan, yang berkaitan dengan fikih, dengan manasik. Itu mungkin nanti ada narasumber lain, atau kebijakan-kebijakan, makannya berapa kali, uangnya berapa, hotelnya standar apa, itu nanti akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.